siswa mampu menggolongkan pestisida berdasarkan formulasi, cara kerja, jasad sasaran, dan susunan kimianya. Wabarakatuh. Baik, di sini kalian akan melaksanakan praktikum pestisida dan teknik aplikasi, di mana secara garis besar mengapa kalian harus mempelajari pestisida ini, karena merupakan bagian dari ilmu pertanian dan dibagi lagi tentang pemeliharaan tanaman. Jadi pestisida ini penting sekali dipelajari, utamanya kalian dapat dan bisa mengidentifikasi alat penyemprotan aplikasi pestisida, kemudian bahan apa saja atau bentuk formulasi apa saja yang biasa nanti kalian temukan pada saat kalian bekerja di bidang pertanian. Di sini pestisida itu merupakan bagian dari bahan untuk perlindungan tanaman yang berfungsi sebagai aspek pengendali dan pemberantas atau pembunuh dari beberapa organisme pengganggu tanaman. Kalian telah diberikan bekal sebelum kalian menempuh mata kuliah ini. Kalian telah belajar ilmu gulma, kemudian ilmu hama, kemudian saat ini pun kalian juga mempelajari ilmu penyakit. Dan itu merupakan bagian dari ilmu tentang perlindungan tanaman. Jadi di dalam penelitian aspek tentang hama, penyakit maupun gulma, itu kalian sudah harus mengidentifikasi dan paham jika nantinya kalian terjun di lapangan. Jadi tidak perlu nanti kalian itu bertanya lagi. Jadi secara nyata kalian sudah paham benar nantinya dalam mengendalikan penyakit, dalam mengendalikan hama itu menggunakan apa gitu. Di sini untuk poin pertama, untuk praktikum pestisida ini kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis pestisida sesuai dengan sasaran OPT-nya. Nah, jadi itu ya, apa saja sasaran OPT-nya? Tadi saya bilang itu ada penyakit, di mana di dalam penyakit itu masih dibagi-bagi lagi. Jadi bukan penyakit terus ada label di dalam pestisida, nanti di kemasan pestisida untuk mengendalikan penyakit. Terus itu kalian gunakan, itu tidak boleh, karena kalian harus mengidentifikasi sesuai dengan sasarannya atau OPT-nya. Jika itu adalah serangan yang diakibatkan oleh hama, maka apa yang kalian akan gunakan untuk mengendalikannya? Hama apa biasanya? Menggunakan insektisida. Jadi hama atau serangga kan berhubungan dengan serangga, artinya insek. Jadi kita harus melakukan pengendalian dengan insektisida, pestisida dengan menggunakan insektisida. Kemudian jika memang sasaran OPT-nya itu adalah penyakit, maka masih dibagi menjadi golongan atau penyebab penyakitnya sesuai dengan patogen yang ada di lapangan atau penyebab penyakit yang ada di lapangan. Dengan bagaimana melihatnya, yaitu dengan gejala serangannya. Tapi kalian harus juga paham penyakit-penyakit apa saja yang memang itu menyerang tanaman pangan, utamanya tanaman padi. Karena sektor utama kita adalah untuk konsumsi itu adalah beras, padi ya. Nah, poin itu poin utama. Maka dibagi lagi menurut penyebab penyakitnya. Yang pertama dari virus, kemudian bakteri, kemudian cendawan, dan yang keempat adalah nematoda. Kemudian kalau dari cendawan, kalian harus menggunakan apa untuk mengendalikannya? Menggunakan apa? Fungisida. Jadi fungus, fungi, cendawan, jamur itu sama, tapi artinya berbeda antara fungi dengan jamur. Kalau jamur itu identik dengan namanya tanaman yang berguna atau dapat dikonsumsi atau dapat dimanfaatkan, seperti pengembangan jamur berguna, jamur merang, jamur kancing, jamur apa saja itu, tiram dan sebagainya.
Tapi kalau yang berhubungan dengan mikroorganisme, utamanya penyebab penyakit itu adalah fungi atau cendawan. Mikroorganisme yang memiliki spora, bakal spora dan sebagainya. Itu bisa dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Apakah menggunakan lup? Tidak bisa, tapi masih sangat kecil sekali, dapat teridentifikasi dengan mata kita. Tapi menggunakan itu kelihatan sudah kalau menggunakan mikroskop ya. Kemudian yang ketiga adalah bakteri seperti Xanthomonas oryzae, penyebab penyakit resek pada padi. Itu diakibatkan oleh bakteri. Menggunakan apa cara pengendaliannya? Ya, menggunakan bakterisida. Tetapi kalau virus, apakah ada virusida? Belum ada. Tetapi ada penelitian terbaru yang dapat mengendalikan virus, yaitu disebut dengan antivirus atau antiviral. Nah, di sini kita kembangkan penelitian kita, mahasiswa kakak tingkat kalian TPP itu sedang melakukan penelitian riset untuk mengetahui beberapa komponen senyawa yang ada dalam tumbuhan itu yang berguna sebagai antivirus dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Sampai saat ini itu masih dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah nematoda. Di mana nematoda ini adalah dari golongan Nemathelminthex atau cacingan yang berukuran sangat kecil sekali dan dapat menyebabkan gejala serangan terhadap tanaman. Itu juga bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Seperti contohnya tanaman pangan kentang. Entah kentang itu termasuk tanaman pangan atau bukan. Tetapi selain di Indonesia, kentang itu digunakan sebagai bahan pangan. Itu sudah kalau terserang oleh nematoda sista kuning, Globodera proctosinensis, nah ini bisa bongkeng-bongkeng yang namanya bolong-bolong. Atau nanti jika ada serangan yang sangat besar, intensitas serangannya tinggi, maka akan disebabkan oleh beberapa penyakit. Contohnya bakteri busuk pada umbi. Nah, ada yang namanya bakteri yang penyebab dari beberapa penyakit bakteri. Nah, ini. Jadi itu kalian harus memahami. Terus kalau tungau, katakanlah ada tungau atau moluska nantinya, maka kalian harus menggunakan Moluscida. Jadi yang bisa mengendalikan keong, siput murba, keong emas dan sebagainya itu sama ya. Kemudian ada rodentisida. Rodentisida itu untuk tikus, ya, untuk tikus atau hewan pengerat. Contohnya hewan pengerat itu tupai lagi, itu bisa menjadi hama pada tanaman perkebunan yang disebut dengan kelapa sawit atau kelapa ya. Kemudian untuk gulma apa? Pestisida. Jadi pestisida ini berdasarkan susunan kimianya dibagi. Ini sudah diberikan kuliah ya oleh Pak Sani. Oke, saya teruskan ya kalau sudah ya. Jadi berdasarkan susunan kimianya dibagi menjadi dua, yaitu pestisida organik dan anorganik. Jadi susunan kimianya yang untuk kita pelajari saat ini itu adalah pestisida yang berasal dari bahan kimia atau yang disebut dengan pesticide. Pestisida ini dari dua suku kata, pes dan cida atau cide, di mana pes itu adalah organisme pengganggu tanaman, entah itu hama, penyakit dan gulma, dan cide itu adalah membunuh. Atau dalam arti bahasanya secara literlek itu pestisida itu adalah apa? Nah, membasmi. Tetapi untuk saat ini kita bukan membasmi. Jadi ada beberapa pendapat oleh para ahli bahwa kita itu jangan membunuh untuk seluruh organisme ataupun mikroorganisme yang berada pada ekosistem kita. Karena sebaiknya kita kelola
Maka dengan kita mengelola keberlangsungan ekosistem itu berdasarkan rantai makanannya itu terus berkesinambungan tanpa merusak ekosistem kita. Maka dasarnya adalah mengendalikan. Jadi bukan pembasmian atau pembunuhan. Nah, karena kalian sudah belajar racun meracun sebentar lagi, bukan dewa racun ya, bukan. Tetapi kalian harus mengendalikan sampai memang ambang secara ekonomi pada populasi tanaman budidaya itu dapat kita kendalikan atau tidak ada lagi serangan yang besar atau yang tinggi intensitas serangannya. Itu untuk yang anorganik. Jadi bisa berasal dari tanaman juga, tetapi kemudian melalui proses fabrikasi atau pabrik. Nah itu diberikan turunannya di susunan kimia apa itu kemarin pada waktu SMA sistem periodik. Nah itu sudah belajar itu kan sebenarnya. Nah, ada ZN, ada timbal PB, ada cukro, CU tembaga. Nah, itu kita kelola melalui proses fabrikasi, kita turunkan, kita buat secara kimia. Maka itulah yang akan kalian kelihatan tadi, pestisida itu. Jadi ada berbahan CU, ada berbahan tembaga dan sebagainya. Itu untuk yang anorganik. Tetapi yang kedua menurut susunan kimianya adalah pestisida organik. Nah, di mana pestisida yang organik ini seperti kalian lihat kita memanfaatkan beberapa tumbuhan atau tanaman yang memiliki susunan kimia dapat menjadi toksik terhadap mikroorganisme tersebut. Berdasarkan susunan kimianya, biasanya tanaman yang mempunyai antioksidan tinggi, nah itu bisa. Seperti apa lagi? Seperti ini. Dia memiliki klorofil yang sangat tinggi, zat hijau daun yang sangat tinggi. Ini otomatis antioksidannya pun itu tinggi. Tetapi yang nantinya dikenal oleh kalian itu adalah pestisida nabati. Nah ini untuk mengendalikan beberapa organisme ataupun mikroorganisme penyebab penyakit, hama dan sebagainya. Apakah gulma bisa, Pak? Bisa. Tapi masih melalui proses lagi. Jadi tumbuhan musuh tumbuhan versus tumbuhan. Apa iso? Makanya nanti kita kelola, kita lihat susunan kimianya itu. Apakah memiliki potensi yang besar? Jarang masih penelitian yang mengarahkan ke alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum kertas HVS, berbagai jenis sampel pestisida, baik yang sintetik maupun pestisida organik. Prosedur pelaksanaan praktikum yang pertama, membuat tabel pengamatan, kemudian mengamati satu persatu sampel pestisida dengan menambahkan keterangan formulasi, cara kerja, jasad sasaran, susunan kimia, bahan aktif, komoditi, dan UPT yang direkomendasikan pada sampel.